Ini adalah penting saudara-saudari, karena kiamat ada. Kalau tiada kiamat, tiada akhirat, tidak apa. Segala-galanya bermula dan berakhir di dunia ini. Tetapi kita tahu Tuhan sendiri mengatakan kiamat dan akhirat itu ada. Maka itulah sebab kita harus memahami iman kita bukan setekat di dunia ini sahaja, tetapi iman kita sampai ke akhirat dan ada akibatnya. Kalau kita setia kepada Tuhan, Tuhan akan menerima kita. Seperti mana firman-Nya dalam Matius bab 10 ayat 32 sampai 33. Saya selalu rujuk kepada ayat ini. Jika kamu menyangkal aku di hadapan umum, yaitu sewaktu kita masih hidup di dunia ini, aku juga akan menyangkal kamu di hadapan hadirat Bapakku di sorga. Jadi itulah sebab saudara-saudari, mengenai iman kita ini, kita perlu memberi perhatian kepada perkembangan, pembentukan, pertumbuhan iman. Dan satu cara yang boleh kita amalkan saudara-saudari ialah taat kepada panduan tema pastoral kita, yaitu supaya dalam keluarga kita masing-masing kita perjuangkan supaya hidup kita berpusat kepada Ekaristia, yaitu kepada Kristus, pribadi Kristus. Karena dengan adanya Kristus, dengan kepercayaan kita dan cinta kasih kepada pribadi Kristus, kita sama-sama, ibu bapa dengan anak-anak, dapat mencipta budaya menyembah Tuhan, membentuk iman, bertanggung jawab sosial. Ini penting saudara-saudari menjadi pilihan kita. Kenapa? Karena dalam masyarakat kita pada masa ini yang sangat mempengaruhi keluarga-keluarga ialah mengambil budaya duniawi. Tidak ada masa untuk Tuhan. Karena dalam keluarga kita itu banyak Tuhan. Ada Tuhan TV, ada Tuhan internet, ada Tuhan macam-macam. Dan di sanalah tumpuhan hidup orang-orang dalam keluarga. Dan itulah merosakkan kita, karena kita tidak mengambil dan memilih budaya yang membina hidup kita sebagai manusia dan iman kita sebagai pengikut-pengikut Yesus. Maka itulah perlu kita memilih, walaupun kita dikelilingi dan mau dipengaruhi oleh budaya-budaya duniawi, tetapi kita mau sebagai pengikut-pengikut Yesus, saudara-saudari, mau dan berani bertindak lain daripada yang biasa. Kalau dalam bahasa Inggris, dare to be different, ya, berani bertindak dan mengambil budaya lain daripada yang biasa, ya. Lain daripada yang biasa, bukan lain daripada yang lain. Ini penting. Jadi itulah tanggung jawab sebagai ibu bapa dan kita semua. Tapi kelihatan saudara-saudari dan dapat dirasa, ya, keluarga-keluarga kita banyak dipengaruhi dengan perkara-perkara duniawi, dengan informasi, teknik dan sebagainya itu tidak dapat dikawal. Dan inilah menjadi cabaran iman kita juga. Maka itulah saudara-saudari, kembali kepada asas, ya. Pilih mengambil budaya menyembah Tuhan. Memang kita tidak buang semuanya itu alat-alat apa yang ada di rumah kita, tetapi kita gunakan, kita menjadi tuan kepada semuanya itu, bukan alat-alat itu menjadi tuan bagi kita. Selalu berlaku ini saudara-saudari. Kita menjadi hamba kepada alat-alat seperti TV, internet,
dan sebagainya. Handphone, kita yang menjadi hamba. Kita tidak dapat mengontrol semuanya itu. Ya. Tapi jikalau kita ada Tuhan dan kita menyembah Tuhan, kita yang berkuasa ke atas semuanya itu. Karena percayalah saudara-saudari, sama ada itu peti TV ataupun handphone kita ataupun internet kita, semua alat ini tidak ada jiwa, tidak ada kebijaksanaan, dan tidak pandai memberitahu kepada kita, gunakan saya dengan baik. Tidak. Yang ada jiwa, yang ada kebijaksanaan ialah kita. Kalau Tuhan ada dan kita tahu bagaimana menggunakan alat-alat itu kan. Nah, inilah sebab kita perlu mengambil budaya menyembah. Sesudah itu kalau kita menyembah Tuhan, semuanya akan ikut, yaitu kita akan terus membentuk iman, terus bertanggung jawab sosial, tapi utamakan Tuhan. Karena itulah dasar dan prinsip yang penting. Seperti mana dikatakan Matius bab 6 ayat 33. Kalau kita utamakan Tuhan dan kerajaannya, Tuhan akan memberkati kita dengan segala keperluan. Jadi saudara-saudari, marilah kita bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan rahmat ini. Lebih-lebih bagi anak-anak dan saudara-saudari kita yang akan menerima Yesus melalui komuni pertama. Dan mintalah supaya Ibu Bapa terus berjalan bersama dengan mereka, supaya mereka terus bertumbuh, berakar pada Kristus, bersaksi dan bertahan selaku pengikut-pengikut Yesus.